Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas apa? Tuhan atas setan-setan. Artinya adalah bahwa dia berkuasa atas setan-setan. Setan-setan tentu tidak mengabdi kepada Yesus, tapi kuasa Yesus, otoritas Yesus ada di atas setan-setan. Maka dia adalah Tuhan atas setan-setan. Kalau saya mengatakan Mau yang mana? Allah itu adalah batu, coba kamu baca di surat 97 ayat Oke, kita 27, buktikan. 23, Oke, kita 91. buktikan. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Aku hanya diperintahkan. Kamu katakan Allah aku adalah hanya batu, mana diperintahkan. datanya? Ya. Yang kau sujud itu, yang kau arahkan sholatmu itu ke sana, itu apa itu? Kau bilang Allah adalah batu, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan di sini teman-teman. Siapa Ya, adalah memang batu? iya. Nih, kamu baca ini. Yesus adalah apa ini? Kamu baca itu. Yesus adalah apa? Yesus adalah apa itu? Kau baca itu. Yesus Kau tahu adalah artinya apa? batu penjuru? Baca. Kau tahu artinya batu penjuru? Baca itu, Batu baca. penjuru itu, Kau baca batu itu, apa penjuru ini? itu yang Yesus batu penjuru adalah- itu artinya, Iya. batu penjuru itu artinya yang merubuhkan dan yang membangun. Itu arti Kau batu baca, penjuru. Yesus adalah batu. Sudah batu dibuat oleh tukang-tukang bangunan pula. Ini masalah proyek Batu nih. penjuru, Tidak dibayar bukan mungkin batu, ini. batu penjuru. Mau batu, Kami- mau batu penjuru, mau batu kubur, mau Kamu- batu bara. Intinya di sini jelas Yesus adalah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan saksikan perdebatan yang sangat seru antara Islam versus Kristen. Perdebatan semula berjalan dengan lancar dan tidak ada kekisruhan di situ, tetapi tiba-tiba di room Kristen itu dinaikkan dua orang tukang hujat dan langsung saja terocos menghujat agama Islam. Nah, di sini terjadi satu orang Muslim lalu dikeroyok oleh tiga orang Kristen plus satu hostnya yang Kristen. Nah, teman-teman, sebelum kita simak perdebatan yang sangat seru antara PST Loading dengan satu orang, dua orang, dan tiga orang pendeta ini, mari kita simak sebuah hiburan datang dari Pendeta Esra Soru. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan melihat begitu banyak konsep Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus sebagai Tuhan itu dikontraskan dengan banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Saya berikan beberapa. Misalnya saudara, di dalam cerita-cerita Injil ada cerita bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, juga orang-orang sakit kusta dia sembuhkan, sakit demam dia sembuhkan. Berarti Yesus membuat banyak mujizat penyembuhan. Kalau begitu, di situ kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas sakit, penyakit, dan kelemahan. Sakit, penyakit, dan kelemahan tunduk kepada Dia. Dia memang tidak selalu mau menyembuhkan orang sakit, tapi kalau Dia mau menyembuhkannya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau begitu, Yesus adalah Tuhan, tapi Tuhan atas sakit, penyakit. Kedua saudara, kalau kita membaca di Alkitab juga, kita akan menemukan cerita bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, atau Dia mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan. Kalau begitu, di sini kita menemukan hal yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas apa? Tuhan atas setan-setan. Artinya adalah bahwa Dia berkuasa atas setan-setan. Setan-setan tentu tidak mengabdi kepada Yesus, tapi kuasa Yesus, otoritas Yesus ada di atas setan-setan. Maka Dia adalah Tuhan atas setan-setan. Itulah tadi ceramah dari Pendeta Esra Soru. Ketika itu sedang berada di sungai, dia berceramah entah kepada siapa, dan dia meyakinkan kepada jemaatnya agar tetap eksis menuhankan Yesus. Dikatakan di situ Yesus Tuhan atas segala setan-setan. Nah, itu kata Esra Soru. Tetapi coba kita tengok apa kata Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru. Ternyata Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, dikisahkan di dalam ayat tersebut bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, selama dicoba, Yesus berpuasa 40 hari tidak makan dan tidak minum. Setelah itu barulah Yesus merasa lapar. Jika Yesus itu adalah Tuhan dan Roh Kudus itu pun Tuhan juga, berarti Tuhan dibawa oleh Tuhan.
yang lebih aneh lagi yaitu ketika Tuhan kok dicobai oleh iblis. Mestinya Tuhan yang mencobai iblis, bukan justru sebaliknya. Dan jika Yesus itu Tuhan, mustahil Yesus merasakan lapar. Jadi setiap yang dibawa Roh Kudus pasti bukan Tuhan. Yesus dibawa oleh Roh Kudus berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, setiap yang dicobai oleh iblis jelas bukan Tuhan. Yesus dicobai oleh iblis berarti Yesus bukan Tuhan. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan saksikan perdebatan satu orang muslim dikeroyok beberapa pendeta yang mana membahas tentang ketuhanan Yesus juga. Nah, sekaligus perdebatan ini sebagai jawaban atas asumsi dari pendeta Esra Soru yang menuhankan Yesus tetapi justru terbantahkan oleh ayat di dalam Bibelnya sendiri. Sebagai Allah, tidak mungkin. Kalau dia sebagai Allah, orang-orang itu tidak bisa, murid-muridnya tidak bisa menjumpai dia. Sebagai contoh Pak, Musa, ya, Musa saja disuruh kamu membuka kasutmu dan harus menyuci dirimu bersih, suci, baru berhadapan dengan saya. Kenapa? Kalau tidak bersih, dia akan mati di tempat itu juga. Karena kudus. Tadi Bapak, Pak, nah, saya mau tanya sama Bapak. Logikanya dia mau bicara dengan manusia, apakah langsung dia ilahinya yang bicara? Tidak, Pak. Manusianya yang bicara. Karena dia diutus menjadi manusia. Gitu loh. Bapak jangan mutar-mutar. Saya tidak mutar, Pak. Saya dari tadi mutar-mutar. Saya kembali ke situ. Saya pengen kejar poinnya di sini, Pak, ya. Kalau menurut Bapak, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Lah, Tuhan itu adalah, jadi gini ya, bahasa Indonesia itu Tuhan awalnya ya. Kita kembali ke tataran bahasa yang ada di Alkitab itu. Dulu hanya disebut Tuhan, ya. Itu Tuhan kepada tuan-tuan penguasa-penguasa. Nah, ketika Tuhan itu dijadikan Yesus Kristus, kalau menyatakan Yesus Kristus berarti sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, ketika Yesus Kristus sebagai manusia, dia doa ya kepada Bapaknya itu. Dia bisa menyatakan apakah dia bilang kepada Tuhannya, kepada Bapaknya, kepada siapa saja yang mengutus dia. Iya, Pak. Jadi, yang poinnya yang saya tanyakan di sini, Pak, Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman, Pak? Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Pemberi firman atau sang penerima firman? Pemberi firman. Yang ya, mana? Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Ya. Ya. Yang penerima firman yang Bapak maksud sama siapa? Saya tanya sama Bapak, Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Itu Tuhan itu, ya, Yesus Kristus itu adalah firman. Iya, saya tanyakan. Bukan penerima di situ. Tidak ada pemberi, tidak ada penerima. Berarti Bapak berbicara tidak sesuai Alkitabiah. Loh, mana ada tertulis pemberi dan penerima? Oke, ada di Alkitab. Silakan Bapak. Oke, silakan Bapak baca Yohanes 17:8. Silakan. Yohanes 17:8. Berarti dari tadi Bapak berbicara tidak sesuai Alkitabiah. Bukan tidak sesuai Alkitabiah, tapi pertanyaan Bapak itu menjurus kepada 2 Tuhan atau 3 Tuhan dan seterusnya. Saya udah paham. Di situ hanya 1 Tuhan, Pak. Tetapi Bapak memaksakan menjadi 2 Tuhan. Coba baca Yohanes 17:8. Nggak ada 2 Tuhan. Silakan Anda baca Yohanes 17:8. Saya mau saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Teman-teman, di dalam Yohanes 17 ayat 8 tertulis demikian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Nah, di dalam ayat perkataan Yesus ini, Yesus sangat jelas sekali, Yesus adalah penerima dan penyampai firman dari Tuhan. Dan di sini Yesus sangat jelas di akhir ayat mengatakan bahwa Yesus mengaku hanyalah seorang utusan. Coba kita telaah satu ayat ini, Pak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di sini ada mereka, ada aku, ada engkau. Engkau ini adalah Bapa, aku ini adalah Yesus, mereka ini adalah murid-muridnya. Di tengah murid-muridnya ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti ketika ada utusan, berarti ada pengutus. Di sini kita telah apa? Yesus menerima firman dari Bapa. Pertanyaan saya gini. Dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Bentar. Silakan. Oke. Pertanyaan saya gini. Yesus itu pada saat dipanggil Yesus itu manusia atau Tuhan atau Bapa? Bukankah dia sebagai manusia yang diutus? Iya, Yesus manusia, Pak. Firmannya? Yesus manusia. Yesus manusia. Iya. Makanya pada saat dia menyampaikan itu, dia kan teladan dari Allah. Dia kan gambaran dari Allah. Dia menyampaikan itu kepada umat manusia atau murid-muridnya di situ. Posisinya dia sebagai utusan dari Allah, manusia, kemanusiaannya, posisinya itu. Dia menyampaikan. Makanya tadi saya bilang, tidak mungkin dia posisinya sebagai Allah atau sebagai Tuhan yang hadir di situ, dia menggunakan seluruh keilahiannya untuk tidak bisa ketemu dengan manusia. Kelihatannya pendetanya di sini kebingungan, guys, sehingga pendeta itu bertanya kepada PST Loading. Ketika tadi pertanyaan dari PST Loading pun belum dijawab, Yesus itu penerima firman ataukah yang memberi firman? Itu dulu dijawab, tetapi satu ayat ini mampu membuat pendeta itu muter-muter kebingungan seraya ingin membantah bahwa ternyata di ayat ini jelas sekali Yesus adalah penerima dan penyampai firman dan Yesus ngaku hanyalah utusan. Ini yang coba akan diingkari oleh pendeta tersebut sehingga dia harus muter-muter. Itu. Bapak, Sehingga ketika ada utusan berarti ada pengutus, Pak. Ketika ada utusan berarti ada pengutus, betul? Kita sepakat dulu. Ada utusan itu tadi berarti ada pengutus. Oke. Betul tadi utusan. Siapa yang mengutus Yesus, Pak? Tadi. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Antara Yesus dengan Bapa siapa yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Dalam satu. Apa? Berarti Tuhan dua, Pak. Jangan ketawa. Ibu berarti Dia Tuhan dua, bagian dari Allah. Sebentar dulu. Makanya kita kembali ke ayat Yohanes 1 ayat 1. Makanya kita harus kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Ya. Tidak bisa keluar dari situ. Kalau bilang diutus dan siapa yang mengutus. Ada satu ayat. Ada satu ayat, Pak, sahabat, ada satu ayat. Ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati, betul? Ya betul. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaan saya sama Bapak, siapakah Tuhan Bapak? A. Yesus yang sedang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya, Pak? Tiga-tiganya sama, jadi satu. Nah, tadi dua, sekarang tiga. Loh, karena ada Roh Kudus. Kan Bapak tadi bilang, sebentar dulu. Silakan. Bapak, ini sebentar dulu. Tadi Bapak, kita kan bicara mengenai Yesus, ya. Firman dan Bapa, ya. Kita bicara mengenai firman dengan Bapa. Kita tidak bicara mengenai roh, ya. Tapi kalau Bapak bicara mengenai baptis, itu di situ ada roh. Jadi ada tiga unsur, ya. Di sini ada kita mencari siapa Yesus. Sebentar dulu. Silakan. Sebentar dulu. Bapak ini terlalu membuat falasi terlalu banyak, ya. Bapak terlalu membuat falasi. Pak Pendeta mulai framing, guys. Ya, jadi gini, kalau Bapak menyampaikan bahwa itu ada tiga Tuhan, bullshit bagi kami tidak percaya. Itu menurut Bapak.
menurut pemikiran Jangan framing, Bapak. saya tidak pernah bilang 3 Tuhan. Bapak Saya- sendiri yang bilang 3 Tuhan. Iya. Bapak penonton yang tahu kok. Iya, Kenapa Bapak bilang saya yang Loh, framing? Tidak boleh, ada yang Pak, bilang begitu. 3 Tuhan. Saya tidak bilang Tadi 3 Bapak Tuhan. bilang 3 Tuhan. Ya. 3 di dalam 1. Oke, berarti itu satu atau satu kesatuan itu, Pak. Kalau 3 di dalam 1. 1. Tunggal. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan atau satu tunggal. 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 Kalau tunggal berarti cuma 1, Pak. Kalau Sekarang dia ini diri 3 dalam Bapak, 1 berarti itu satu kesatuan. contoh diri Bapak lah. Contoh diri Bapak ya, Ada suara, ada tubuh, ada suara, ada tubuh dan ada roh, ada jiwa. Nah, Bapak namanya loading, gitu ya. Loading. Apakah suara Loading. Bapak? Loading. Iya, loading kan? Suara Bapak yang keluar itu adalah gelas atau Ica? Kan loading juga. Saya, Pak. Iya, saya. Iya kan? Nah makanya Bapak jangan membuat salah satu. Jadi apa? Rohmu itu adalah roh. Pemikiranmu adalah Tubuh, jiwa, pemikiran dan orang roh. lain. Iya. Tubuh, jiwa, dan roh Loading, saya ini. Iya, sebentar. Tadi Bapak mau membedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Dia dalam satu hakikat. Saya bukan yaitu membedakan, manusia, saya betul, Pak? menyatukan, satu hakikat. Oke, Nah, itulah, iya. itulah Antara tubuh- Bapak. Bentar dulu, Bapak, ya, Bapak firman dan roh, ya. Pada saat firman menjadi manusia dibaptis, roh Tuhan, roh Allah itu, ya, datang bersama-sama dengan Allah. Jadi 3 di dalam 1, bukan 3 Tuhan. Pak Pendeta, daripada Anda kebingungan menjelaskan konsep Tritunggal, baiknya kita kembalikan saja kepada ajaran Yesus yang sejati yang tertulis di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. 3 dalam 1 apa, Pak? Satu hakikat. Satu hakikat lah. Bapak, Tunggal. Firman, dan Roh Kudus dalam 3 dalam satu hakikat, betul? Iya betul, tunggal. Betul, Pak? Oke. Saya mau tanya sama Bapak, hakikat itu apa, Pak? Hakikat. Silakan Bapak jelaskan. Apa itu hakikat? Silakan. Maksudnya? Kan, Bapak, Firman, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Silakan Kok Anda aneh-aneh? jelaskan sama saya. Apa itu hakikat? Aneh-aneh tanya Tidak, sama apa itu saya. hakikat? Tidak, hakikat itu apa? Kan Bapak bilang tadi, Bapak, Firman, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Saya pengen pengertian Bapak tentang hakikat ini apa? Silakan, Pak. Itu pertanyaan anak TK itu, Pak. Pak, itu pertanyaan anak TK bagi umat Kristen, tetapi pertanyaan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Al hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Coba Anda jelaskan sama saya apa itu hakikat, silakan. Hakikat Kita itu telah ada di ibaratnya sini, kita Pak, lihat. Ya, intisari, dasar, atau menyatakan sesuatu yang benar. Ya, itu hakikat. Mantap. Hakikat adalah keberadaan yang nyata, sesuatu betul? yang ya benar. Ya, sesuatu yang Hakikat nyata. adalah keberadaan yang nyata. Hakikat adalah sesuatu keberadaan yang nyata. Sekarang saya tanya sama Bapak, Yesus itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Pendeta makin kebingungan, guys. Yesus itu, kalau Bapak bicara mengenai hakikat, Yesus itu Tuhan atau manusia, dua-duanya terpaut di dalam Yesus. Yesus Dua-duanya hakikatnya Tuhan terpaut di atau dalam manusia? Yesus. Silakan. Dua-duanya terpaut di dalam Yesus. Saya tanyakan, Karena Yesus dia itu diatur. hakikatnya Tuhan atau manusia? Karena dia diatur. Jadi Yang hakikat saya tanya, manusia Bapak tadi kan sudah dan bilang. Tuhan itu Kita sudah ada di sepakat dalam tadi diri loh, Yesus. hakikat adalah keberadaan yang nyata. Saya tanya sama Bapak, Ya, nyata, ya, keberadaan Yesus yang lah. nyata Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia juga Terus adalah manusia. hakikat manusianya di mana, Pak? Hakikat manusianya di mana? Jadi berbicara dengan Masa manusia dalam yang satu lain. tubuh punya dua? Masa dalam satu tubuh punya dua hakikat? Ya itulah sebabnya kamu kan aneh. Kamu Bagi Bapak yang aneh, masa Bapak bilang keimananmu saya kepada yang memaksa aneh? keimanan Bagi- kami. Selamat sore. Oh aneh.
Ketika pendeta kebingungan, pendeta mulai terdesak, maka di sini kita bisa melihat host menaikkan ada 2 orang lagi yang juga mungkin saja dari antara mereka adalah pendeta juga ya. Dan di sini mereka siap mengeroyok PST loading. Ketika pendeta tidak mampu menjawab Yesus itu Tuhan atau manusia, nah disitulah kebingungan demi kebingungan melanda pendeta tersebut. Kita kembalikan lagi ke dalam Bible kepunyaan para pendeta tersebut ya. Silahkan netizen nilai sendiri apakah Yesus itu Tuhan ataukah Yesus itu manusia. Kita akan bacakan Matius 1 nomor 21. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus karena dan seterusnya. Nah di sini ternyata yang disembah oleh para pendeta itu ternyata hanya seorang anak laki-laki. Ya, jelas Yesus itu adalah manusia. Salam. Boleh saya jawab, boleh saya jawab, Bang. Silakan Ya, silakan. boleh saya jawab. Kejang-kejang Iya, mereka semua. abang ini memang Nggak ada yang otaknya kerja. nggak nyampe, pemahamannya nggak nyampe Nggak ada orang-orang kerja. seperti ini. Kebanyakan nanya kamu tuh. Dalam dirimu ada itu roh, jiwa dan tubuh. Dalam dirimu saja ada roh, jiwa dan tubuh. Apakah kau menyangkal itu? Nah, terus tidak. Saya Apakah kau hakikatnya menyangkal manusia, betul? roh, jiwa dan tubuhmu? Iya, Iya, tidak, hakikatmu tidak manusia, menyangkal. tapi kau nggak punya roh. Iya. Kau punya roh kah tidak? Kalau kau Iya, tidak punya punya. roh, berarti kau batu. Punya. Kau Sudah punya apa lagi pikiran, batu? Kalau tidak punya logika. roh itu mayat, mayat yang sudah mati itu. Hah? Hah? Ya, demo. Dulu Pak, diam dulu Pak, diam dulu Pak. Ayat ya. Kau Iya. mengatakan hakikat bagaimana dia manusia, dia Tuhan. Bukankah Tuhan itu roh? Bukankah Tuhan itu roh? Mengapa kau menyangkali keberadaanmu dengan menyangkali Tuhanmu yang menciptakan kau? Kalau kau nggak punya roh, berarti kau batu. Kau punya roh itu dari Tuhan. Sudah? Jadi Yesus itu Bapa itu roh, Yesus itu logika Tuhan. Ia lahir melalui manusia, ia jadi manusia. Artinya dia walaupun dia manusia, dia tetap Tuhan dalam dalam rohnya, dalam dirinya Tuhan. Nah, teman-teman di sini yang kita bisa simak, kita bisa lihat pendeta yang baru saja naik ini sudah ada bau-bau menghujat agama Islam ya, dengan secara tidak langsung dia ingin menghujat kalau umat Islam itu menyembah batu. Nah, dia mengatakan dan dia mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, tetapi walaupun Yesus itu manusia, dia tetap Tuhan. Itu asumsi dari mana, Pak? Sedangkan di dalam Bible Anda ada tertulis Allah bukanlah manusia. Ada tertulis dalam Bilangan 23 nomor 19. Nah, bukan Kristen kalau tidak mengingkari ayat-ayat Biblenya sendiri, teman-teman. Kau menyangkal dirimu itu. Oke, Kau nggak sabar. punya roh, kau Sabar, nggak punya Immanuel. pikiran, kau Oke. nggak punya tubuh. Oke, jangan khotbah, ganti-ganti. Kebodohanmu itu, Sabar, Immanuel. itu kebodohanmu itu. Ganti-ganti lah, Ica, gimana ini, Ica? Allah SWT telah membodohi kau itu. Nah, kan? Allah SWT telah membodohi Kan kau lari itu. ke Allah ya. Ah, ini kan. Sabar. Gimana ini? Berdata kita bikin. Allah SWT saja nggak paham dia itu. Nah, ini kan. Kapan saya bisa ngomong nih, Allah coba? SWT nggak pernah ngajarin kalian begitu. Karena dia itu Nah, batu yang disembah. Oke, sudah. Biarkan saya ngomong dulu. Biarkan saya ganti-gantilah. Kamu mau berdiskusi apa mau hujat-hujatan nih di Komaloran? Bukan menghujat, itu fakta. Karena saya dua-dua bisa. Saya bisa diskusi dengan sehat, saya bisa saling menghujat, saya bisa. Justru saya ahli hujat loh. Sisa kamu pilih saya mau yang mana? mengatakan bahwa kalau saya mengatakan Mau yang mana? Allah itu adalah batu, coba kamu baca di surat 97 ayat Oke, kita 27, buktikan. 27, Oke, kita 91. buktikan. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Aku hanya diperintahkan- Kamu katakan Allah aku adalah hanya batu, mana diperintahkan. datanya? Ya. Yang kau sujud itu, yang kau arahkan sholatmu itu ke sana, itu apa itu? Kau bilang Allah adalah batu, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan di sini teman-teman siapa Ya, adalah memang batu. iya. Nih, kamu baca ini. Yesus adalah apa ini? Kamu baca itu. Yesus adalah apa? Yesus adalah apa itu? Kau baca itu. Yesus Kau tahu adalah artinya apa? batu penjuru? Baca. Kau tahu artinya batu penjuru? Baca. Pendeta hanya bermodalkan congor ketika menghujat agama Islam atau umat Islam menyembah batu. Tidak ada dalil, tidak ada data. Dan kembali di sini pendeta ketampol
dengan ayat Bibelnya sendiri yang ditunjukkan oleh PST Loading. Justru umat Kristen dan termasuk pendeta penghujat itulah yang menyembah batu, karena ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu, bla 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 dan seterusnya. Jelas Yesus adalah batu, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Batu penjuru itu, batu penjuru itu yang Yesus batu penjuru itu artinya, batu penjuru itu artinya yang merubuhkan dan yang membangun. Itu arti batu penjuru. Yesus adalah batu. Sudah batu dibuat oleh tukang-tukang bangunan pula. Ini masalah proyek. Batu penjuru, bukan batu, batu penjuru. Mau batu penjuru, mau batu kubur, mau batu bara. Intinya di sini jelas Yesus adalah batu. Kami tidak pernah Yesus adalah batu. Kami tidak pernah disuruh sujud di depan batu. Iya, akui tidak kalau Yesus adalah batu. Kami tidak pernah disuruh sujud di depan batu. Ya, akui tidak kalau Yesus adalah batu. Kalian 5 hari sekali sujud akui dulu. ada batu. Iya, akui dulu kalau Yesus. Kamu tidak ada data, saya punya data ada. Yesus adalah batu. Mana data kamu bilang mengatakan Islam sujud kepada batu? Mana? Ayo. Kalau kau katakan Kristen menyembah batu, batu mau apa dia yang kami batu sembah? Penjuru, mau dia batu nisan, mau dia batu bara, intinya ini batu. Kami kalau berdoa mengarah ke arah penyembahan kami ke langit, ke atas, bukan ke batu. Ayo. Mana? Mau saya kasih lihat yang satu lagi bahwa dia betul-betul batu. Mau? Kalau kau mau diskusi baik-baik, ayo kita baik-baik. Saya datang kepada Ica, kita diskusi baik-baik loh. Bentar, saya buka ya. Itu batu ya, itu mirip batu itu mirip WC yang saya biasa berakin itu. Oke, ini. Oke, ini. Itu batu ini. Batu nah, yang kita lihat ini siapa yang batu. Ya, kau bilang tadi batu apa? Oke, yang berakin ya. Oke. Nah, terus ini mahkotanya batu, wajahnya batu, jenggotnya batu, rambutnya batu. Ini saya tanya sama kamu. Lato-latonya ini batu atau plastik? Mirip WC itu, mirip WC itu. Ini lato-latonya batu atau plastik? Orang. Minta maaf Pak Loading, dibawa dulu ya. Ya teman-teman, semua hujatan dari pendeta tersebut ya, yang menghujat umat Islam katanya menyembah batu. Dan yang luar biasa parahnya, pendeta ini juga menghujat yang biasa disembah oleh umat Islam itu batu yang bentuknya seperti WC yang setiap hari dia berakin. Ini sungguh sangat luar biasa keji penghujatan dari pendeta itu. Sehingga ketika ditampilkan sebuah data dari PST Loading yang mana di situ menunjukkan gambar Yesus yang notabene kesemuanya itu adalah patung batu. Apakah lato-latonya juga batu? Lalu di sini kita bisa melihat satu orang Muslim dikeroyok oleh 2 orang pendeta plus host, lalu di-kick oleh host ya. Mereka ketakutan karena semua apa yang mereka hujatkan berbalik kepada mereka sendiri, tentunya dibuktikan dengan data berupa dalil ayat dan juga data-data yang lain. Hujatan mereka menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.